warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta EGA yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan yang kelima membahas bagaimana kita akan mereview dan juga melakukan presentasi dalam mendesain pembelajaran digital. Jadi memang akan ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah prinsip review dan juga refleksi kolaboratif, karena memang saat kita melakukan pembelajaran ya perlu kita ada dukungan atau support system dari lingkungan kita. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita perlu teman, perlu rekan, perlu lingkungan yang mendukung kita. Ya, maka dari itu kita yang bahas pertama adalah bagaimana komunitas belajar akan kita maksimalkan untuk melakukan peer review ya, atau setempatnya kita untuk melakukan berbagi praktik baik, berkolaborasi gitu. Apa sih sebenarnya komunitas belajar? Komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik yang punya komitmen berkolaborasi secara rutin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi mau namanya MGMP, MKKS, K3S, K3S, K3, KKG, itu semuanya tidak ada bedanya. Mau komunitas belajar tingkat satuan pendidikan atau komunitas belajar tingkat antar satuan pendidikan, itu semuanya adalah bagian dari komunitas guru pembelajar. Jadi di sana maupun apapun itu namanya, intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Endingnya adalah fokus utamanya adalah peningkatan kualitas hasil belajar. Jadi ada beberapa prinsip utama dalam komunitas belajar. Yang pertama, kita belajar bersama melalui dialog dan juga praktik reflektif. Kita akan berbagi praktik baik dan bagaimana kita membagikan pengalaman pembelajaran. Tadi misalnya kita sudah membuat atau mendesain pembelajaran digital, kemudian kita bisa, itu salah satu contohnya gitu ya, kita juga bisa memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pertumbuhan dari rekan sejawat kita yang sudah berbagi praktik atau melakukan proses pembelajaran, dan kita bisa membangun kepercayaan dan saling mendukung. Inilah 4 prinsip utama dari komunitas belajar. Jadi maka penting banget kita sebagai guru tidak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi, salah satunya melalui komunitas belajar seperti itu. Jadi selain komunitas belajar, kan salah satunya komunitas belajar, kita juga bisa yang namanya melakukan pemberian umpan balik atau melakukan refleksi kolaboratif dengan rekan sejawat. Nah, jadi kita bisa selain memaksimalkan berkolaborasi melalui komunitas belajar, kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat kita. Misalnya saya guru matematika, saya punya rekan guru matematika yang lain untuk menjadi rekan sejawat. Kalau tidak ada kita bisa dengan guru yang satu rumpun dan lain sebagainya. Itu kita bisa saling bekerja sama, memberikan umpan balik atau mengobservasilah proses pembelajaran yang kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan akan diamati gitu ya. Tapi sebelumnya memang kita sudah ada standar pelaksanaannya sudah kita sepakati. Misalnya saya dengan guru A tadi mau berkomitmen melakukan observasi secara sistematis tadi. Kita minta kepada rekan sejawat kita atau observer kita udah susun nih modul ajarnya, media ajarnya, kemudian asesmennya dan lain sebagainya. Kita susun bareng, saya yang akan mengimplementasikannya di dalam kelas, rekan saya tadi yang sebagai observer akan mengamati, memberikan masukan-masukan, dan nanti setelahnya kita akan melakukan refleksi dan berdiskusi, berdialog ya. Di observer tadi akan memberikan umpan balik, masukan-masukan yang spesifik apa yang mau dilakukan selanjutnya untuk perbaikan. Dan nanti setelah itu kita punya komitmen nih untuk melakukan perbaikan yang berkelanjut. Inilah konsep peer review. Jadi nanti ada kalanya setelah itu gantian, saya dan rekan sejawat saya tadi, saya yang akan berlaku sebagai observernya dia.
Nah, jadi kan itu kegiatan yang saling menguntungkan seperti itu. Jadi dengan kegiatan kolaborasi baik yang dilakukan melalui komunitas belajar maupun melakukan dengan observasi tadi, itu kita bisa sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kita bisa sama-sama tumbuh dan berkembang karena keterampilan kita akan meningkat berbarengan. Baik itu melalui komunitas belajar maupun melalui observasi sistematis tadi. Kalau di komunitas belajar sudah jelas, kita di sana akan cerita bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita lakukan, apa kendala-kendalanya, apa keberhasilan yang sudah kita lakukan, solusi kendala tadi apa, kita bisa saling sharing, diskusi, kita kan tumbuh bareng-bareng ya Bapak Ibu. Begitu juga saat observasi kelas itu juga sama-sama bisa membuat baik observer maupun yang diobservasi sama-sama belajar ya. Jadi kita akan tetap membangun kapasitas kolektif untuk transformasi pendidikan. Oke, kemudian kita akan bahas tadi sudah tentang pemberian umpan balik. Kita juga akan melakukan yang namanya di dalam komunitas belajar kita bisa memaksimalkan refleksi kolaboratif. Dengan adanya kegiatan refleksi kolaboratif, kita melakukan refleksi bersama. Misalnya kegiatan observasi kelas, observasi yang sistematis tadi, bagaimana yang sudah kita lakukan, kita bisa melakukan refleksi bareng-bareng. Atau saat kita punya komunitas belajar di satuan pendidikan misalnya, kita bisa merenung bersama, melakukan refleksi kolaboratif. Bagaimana tahapannya? Yang pertama, kita harus bisa melakukan evaluasi diri dan juga evaluasi kelompok. Kita sebagai pribadi, bagaimana praktik yang sudah kita lakukan, baik itu di dalam komunitas belajar atau dalam pelaksanaan kegiatan observasi, apa saja yang sudah kita lakukan, kita tuliskan secara jujur ya dan terbuka, supaya kita bisa saling mengidentifikasi mana nih yang perlu perbaikan. Ya, kemudian kita bisa yang kedua itu adalah mengidentifikasi kekuatan. Setelah kita renungkan apa saja kendala kita, kekurangan-kekurangan kita renungkan juga poin plus yang kita punya, kekuatan yang kita punya selama proses pembelajaran, mana praktik-praktik efektif yang sudah berjalan dengan baik. Itu akan kita bagikan di dalam berbagi praktik baik tadi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lakukan kegiatan yang ketiga, yaitu bagaimana kita mencari solusi dari hambatan atau kelemahan-kelemahan yang kita alami. Jadi kita bisa berdiskusi bareng bagaimana memecahkan atau mencari solusi dari hambatan-hambatan yang kita lakukan. Jadi bukan membuat penilaian atau menghakimi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah komitmen bareng. Ya, komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai guru. Kita akan menyusun rencana aksi yang konkret untuk perbaikan diri maupun perbaikan tim. Gitu ya. Itu tadi refleksi kolaboratif Bapak Ibu. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu adalah bagaimana kita mau punya teknik yang optimal saat melakukan presentasi di ruang daring seperti itu. Jadi karena memang di dalam berbagi praktik baik, kita tidak lepas dari yang namanya ini tadi namanya presentasi daringnya. Jadi ada sebelum melakukan presentasi daring, alangkah baiknya kalau kita sama-sama memahami apa saja tantangan saat kita melakukan presentasi daring. Yang pertama, adanya keterbatasan interaksi. Kalau kita bertemu secara virtual dengan bertemu secara tatap muka itu pasti berbeda. Secara virtual kita tidak menghadap orangnya langsung, tidak ada kita melihat tatapan matanya, tidak ada apanya. Jadi kita akan kesulitan untuk membaca bagaimana nih peserta kita gitu ya. Bagaimana kita membaca ruangan kita itu akan sedikit kesulitan gitu kalau kita di ruang virtual. Kemudian mungkin bisa juga ada distraksi dan multitasking karena memang di perangkat kita kadang-kadang ada notifikasi, ada email atau juga aktivasi dari perangkat yang kita gunakan seperti itu ya. Maka tentu kita harus punya
saat melakukan itu ya Kak, itu yang akan menjadi kendala-kendala. Maka kita harus punya teknik sendiri nanti untuk mengantisipasi ini gitu. Kemudian kelelahan mental dalam menghadapi ini ya, menatap layar terus gitu ya, perlu ada beberapa teknik untuk mengurangi kejenuhan peserta di dalam tampilan yang kita lakukan. Kemudian ada keterbatasan teknis, misalnya koneksi internet yang kadang low ya, kadang-kadang bisa hilang atau bagaimana, atau mungkin audio yang kurang jelas, atau mungkin kadang ketidakterbiasaan kita dengan platform yang kita gunakan. Mungkin kita tidak terbiasa menggunakan Zoom atau Google Meet atau mungkin yang lainnya. Oke, jadi kita harus paham kurang lebih 4 tantangan utama yang kita hadapi dalam presentasi digital ini. Maka kita dengan memahami tantangan-tantangan ini, otomatis kita akan punya tips tersendiri nih untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, dan kita bisa melakukan presentasi yang efektif seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas adalah teknik kunci ya, atau kunci suksesnya kita melakukan presentasi secara digital. Yang pertama, visualisasi atau tampilan PPT kita itu harus kuat dan ringkas. Kemudian hindari infografis yang mungkin kurang menarik, atau kadang-kadang mungkin terlalu full color, atau mungkin kurang berwarna. Bagaimana untuk mengatasinya? Kita bisa gunakan grafik, infografis ya, sederhana namun menarik gitu ya. Jadi jangan sampai yang penuh gitu ya, sehingga nanti mereka, atau mungkin terlalu banyak tampilan animasi ya gitu. Oke. Kemudian yang kedua itu interaksi aktif yang berkelanjutan ya. Selain visualnya harus kuat, kita interaksinya juga harus aktif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi kejenuhan tadi, misalnya kita bisa gunakan polling, kita bisa gunakan kuis interaktif ya, kita bisa gunakan sesi tanya jawab misalnya, atau Bapak Ibu bisa gunakan itu seperti Mentimeter atau Kahoot ya gitu, supaya peserta didik itu nggak jenuh gitu. Kemudian struktur presentasinya juga harus jelas. Oke, ini contoh praktik baik ya, bagaimana kita melakukan presentasi di webinar nasional misalnya seperti itu kan. Kalau bisa kita buat storytellingnya atau konsep dasarnya itu untuk menyampaikan apa yang mau kita bagikan ke peserta itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya pesertanya banyak, kita mau lebih spesifik topik bahasanya, dan mereka akan lebih diskusinya mendalam, kita bisa buat breakout room ya. Jadi kemudian juga ada feedback real time, misalnya dari virtual chat atau dengan reaction dan lain sebagainya. Itu dia. Jadi memang dengan adanya interaksi tadi akan bisa meningkatkan keterlibatan. Jadi presentasi digital tuh ya harus yang interaktif, karena memang kita tidak hanya mentransfer informasi ke satu arah, tetapi kita akan menciptakan lingkungan pengalaman belajar yang lebih interaktif dengan melibatkan peserta. Ada tips memaksimalkan presentasi digital. Yang pertama, desain slide-nya minimalis. Yang kedua, jadi di sana kita harus bisa fokus pada poin-poin utama. Kemudian penguasaan teknologi, kita juga harus latihan menggunakan platform presentasi ya. Kemudian ada manajemen waktu yang efektif ya, kita harus punya pembagian waktu berapa yang mau kita sampaikan, kita atur, kita berikan waktu untuk sesi diskusi, ada sisakan 25% waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Kemudian gunakan bahasa tubuh dan vokal ya. Kita bisa setarakan kamera setinggi mata, kemudian gunakan gestur tubuh yang lebih terlihat lah gitu, baik tangan dan lain sebagainya. Kemudian intonasinya juga divariasikan supaya mereka apa yang kita sampaikan tidak mendatar. Jadi itu kan akan membuat mereka ngantuk ya gitu. Kemudian
pengaturan lingkungan, ada pencahayaannya, kemudian background dan lain sebagainya. Itu juga harus kita buat semaksimal mungkin supaya lebih menarik seperti itu. Dan perlu adanya latihan ya. Latihan di sini supaya kita lebih maksimal nih. Bagaimana caranya? Mungkin kita buat rekaman, kita cek ulang, oh ini perlu perbaikan di sini ya gitu. Itu tadi ya Bapak Ibu tipsnya. Oke, kita bahas bagian yang ketiga, yaitu membangun budaya feedback ya. Bagaimana kita memberikan feedback untuk tumbuh gitu ya, atau feedback for growth ya. Jadi kita bisa memberikan masukan, saran yang memang membangun, bukan untuk menghakimi. Jadi feedback for growth itu adalah pendekatan umpan balik yang membangun, berfokus pada pengembangan dan perbaikan berkelanjutan ya, bukan hanya sekedar penilaian ataupun kritik, tapi ini lebih ke bagaimana kita memberikan masukan, memberikan saran untuk yang bersangkutan menjadi lebih baik lagi. Ada 4 karakteristik feedback for growth tadi. Yang pertama, fokus pada proses, jadi bukan hasil akhirnya. Kemudian harus spesifik dan actionable ya. Jadi kita punya arah yang konkret. Apa saran-saran yang kita lakukan itu benar-benar konkret, spesifik gitu ya, ke perbaikannya seperti apa. Kemudian berbasis pada kekuatan. Kita harus akui kekuatan yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan, bukan hanya sekedar menilai, tapi kita akui yang mana yang sudah baik. Kemudian ada forward looking, artinya kita bisa mengarahkan kepada pengembangan masa depannya itu seperti apa, kedepannya seperti apa gitu. Dan dialog ya, bukan monolog, atau artinya kita berbicara, artinya memberikan ini yang ngerasa enggak sih seperti itu, apa yang begini kan, begitu. Ada penekanan seperti itu, bukan kita serta merta langsung menghakimi. Jadi gimana kalau begini, nah kan itu ada diskusi 2 arah jadinya seperti itu. Ini ada 4 prinsip dari feedback for growth. Yang pertama itu deskriptif, artinya feedback yang kita berikan menjelaskan apa yang kita amati secara objektif. Jadi tidak serta-merta hanya penilaian kita, tapi lebih ke objektif ya. Seperti ini tadi kan pelaksanaan pembelajaran yang Anda lakukan, gimana ini gini gitu. Apakah Anda merasakan seperti itu? Baru nanti kita kalau yang ngerasa oh ya seperti ini, gimana kalau seperti ini? Nah, kan kita berikan saran. Jadi kita berikan saran-saran perbaikan yang konstruktif, jelas ya, intinya untuk membangun, untuk memperbaiki dan sportif. Kita sampaikan dengan empati dan dukungan. Jadi bukan hanya untuk menjatuhkan, tapi bagaimana kita memberikan masukan, saran. Ini memang benar-benar kita sebagai teman merangkulnya untuk dia lebih baik ke depan dan tepat waktu. Artinya bahwa apa yang kita sarankan, apa yang kita berikan itu masih bisa dilakukan, bisa ditindaklanjuti, masih bisa diperbaiki. Oke? Sekarang kita membangun budaya feedback di kelas atau di sekolah. Maksudnya budaya memberikan feedback itu memang mendarah daging, menjadi sebuah budaya di sekolah kita gitu. Ada 4 strategi. Yang pertama itu kita integrasikan pemberian feedback itu di pembelajaran, di proses pembelajaran. Jadi kita harus memberikan pemberian umpan balik atau feedback ini sebagai bagian dari proses pembelajaran, sebagai bagian dari rutinitas pembelajaran. Jadi tidak terpisah-pisah. Kemudian kita juga bisa melakukan pelatihan keterampilan memberikan feedback. Jadi kita buat workshop ya untuk kepada guru mahasiswa supaya bisa bagaimana cara memberi feedback dengan baik. Bagaimana kita bisa memberi feedback, bagaimana kita bisa menerima feedback. Jadi kadang kita memberikan masukan juga harus ada tekniknya, kita menerimanya juga harus bisa terbiasa menerima masukan, karena masukan atau feedback ini untuk kebaikan kita. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan siswa. Kita bisa melatih siswa untuk bisa melakukan feedback rekan sejawat atau peer feedback ya, yang secara terstruktur ya, bisa dengan rubrik yang sederhana. Kemudian kita juga yang keempat itu adalah modeling dari kepemimpinan. Kepala sekolah sebagai top leader di satuan pendidikan harus bisa memberikan contoh gimana memberikan feedback yang baik, bukan mengkritisi
cara kerja guru saja yang salahnya aja dicari, tapi bagaimana bisa memberikan feedback, masukan yang baik, ya. Kemudian bagaimana seorang kepala sekolah bisa menerima masukan atau feedback baik dari guru maupun siswa. Itu baru keren. Itu bisa membuat budaya feedback itu memang menjadi budaya sekolah. Kemudian apa saja sih manfaat dari pemberian feedback for growth tadi? Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Karena tadi dalam pemberian feedback itu kan tidak hanya mencari kesalahan kita, bukan hanya memperbaiki apa yang kita kesalahan kita, tapi di sana kita mengakui keunggulan, ya, yang memberikan feedback mengakui keunggulan kita di mana. Otomatis ini akan memberikan rasa percaya diri dan motivasi intrinsik akan muncul baik ke guru maupun siswa. Kemudian akan membantu perbaikan kualitas secara cepat, ya. Feedback yang tepat, spesifik tentu akan mempercepat siklus perbaikan pembelajaran. Dan feedback ini juga akan meningkatkan atau mendorong berbagi praktik baik. Jadi kolaborasi dan inovasi akan muncul di sana, gitu. Jadi memang feedback itu khususnya feedback yang membangun atau feedback for growth ini bisa diberikan dengan niat untuk membangun, bukan untuk menghakimi atau untuk mencari kesalahan, tapi membuat orang yang diberikan masukan, orang yang diberikan feedback, baik guru maupun siswanya tadi merasa aman, bisa berkembang dan bisa bereksperimen dengan lebih maksimal gitu, supaya mereka bisa mencapai potensi mereka terbaik mereka. Baik Bapak Ibu, itu tadi sudah kita bahas mengenai ini ada 3 topik utama kita pada malam hari ini, bagaimana melakukan peer review dan refleksi kolaboratif, bagaimana kita sebagai guru harus bisa terlibat di dalam komunitas belajar dan juga bisa saling memberikan masukan atau umpan balik, ya, dengan melakukan observasi terstruktur tadi. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagaimana melakukan presentasi digital yang efektif, kita kuasai tekniknya, visualnya bagus, pengelolaan engagementnya juga bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih berkesan, begitu. Dan kita juga sudah bahas barusan mengenai budaya feedback for growth. Jadi dengan adanya umpan balik yang konstruktif tadi akan menjadikan pembelajaran kita menjadi lebih memotivasi, lebih menyenangkan, dan bisa memberdayakan semua pihak. Mari kita mulai mengajak teman-teman kita untuk melakukan sesi peer review, kemudian bisa melakukan presentasi digital yang interaktif, serta merutinkan melakukan pemberian feedback. Perubahan ternyata terjadi ketika kita punya komitmen untuk terus berkembang dan terus belajar. Selamat berkarya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.